Ada apa Bu Elvira? Tadi sebelum di-record, Bu. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Rukman, SOS MSI selaku penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Aspina, SPD, MPD selaku coach. Yang terhormat dan yang terhormat Ibu Sari Mutia Bape, SSI selaku host pada kesempatan ini. Pertama-tama, perkenalkan saya Elvira Gambado sebagai perawat puskesmas memaparkan kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan pada aktualisasi nanti, yaitu yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, kemudian menetapkan SOP, membuat media edukasi, melakukan sosialisasi, menerapkan kegiatan sterilisasi sesuai SOP, kemudian evaluasi. Adapun kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, pada kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor, tahap-tahap kegiatannya yang pertama menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan, kemudian mendiskusikan dengan mentor, dan mendiskusikan dengan kepala perawatan. Selanjutnya pada kegiatan kedua menetapkan SOP, tahap-tahap kegiatannya mencari referensi SOP, meminta saran dari rekan kerja, kemudian menyusun SOP. Pada kegiatan ketiga, itu membuat media edukasi, adapun tahapannya adalah mencari referensi cara membuat poster dan leaflet, kemudian membuat desain poster dan leaflet, dan menempelkan poster dan leaflet di tempat-tempat ruang perawat, ruang tindakan, dan ruang sterilisasi. Kemudian kegiatan yang keempat, yaitu melakukan sosialisasi. Yang pertama, tahapannya menyiapkan alat dan bahan untuk sosialisasi. Yang kedua, membuat jadwal sosialisasi. Yang ketiga, melakukan sosialisasi. Kemudian yang kelima, yaitu menerapkan kegiatan sterilisasi sesuai SOP. Tahapannya yang pertama, menyiapkan alat dan bahan untuk tindakan sterilisasi, membuat jadwal kegiatan, dan melaksanakan kegiatan sterilisasi. Kemudian kegiatan yang terakhir, evaluasi. Tahapannya yang pertama, mengamati dan menilai kesesuaian tindakan yang dilakukan dengan SOP yang ada, kemudian melakukan konsultasi kembali dengan mentor terkait hasil evaluasi, dan terakhir menyusun dokumentasi dan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elvira telah mempresentasikan rancangan aktualisasi. Silakan Bu Elvira, stop sharing dulu. Bu Elvira, stop sharing dulu, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Elvira telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Mentor. Pak, silakan memberikan beberapa masukan, beberapa penguatan ataupun dukungan berkaitan dengan rancangan aktualisasi yang telah disusun oleh Bu Elvira. Silakan Pak Mentor. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami selaku yang mewakili pimpinan di tempat ini, dikarenakan Kepala Puskesmas masih lagi di tempat tugas luar di provinsi selama 1 minggu ke depan. Yang terhormat tim penguji diklat prajabatan dan yang kami banggakan Bu Elvira. Memang mengikuti diklat sekarang itu tidak gampang, harus melewati prosedur-prosedur yang begitu rumit dari awal pembelajaran sampai tahap akhir. Maka dari itu kami harapkan agar apa yang sudah dipelajari nantinya bisa dibawa dalam tugasnya nanti. Terutama karena tadi saya lihat juga ada SOP, karena kita kemarin 2 tahun lalu baru selesai melakukan akreditasi. Tuh. Memang sih dalam pembelajaran itu tidak dapat dengan kebetulan, harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Apabila itu sudah ditanamkan dalam pikiran kita, pasti kita akan berhasil meraih sukses. Dan juga persiapkanlah hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Barangkali hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan untuk menjadi pedoman bagi Elvira untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kelak kembali ke tempat kerjanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik, terima kasih Pak Mentor atas dukungannya. Selanjutnya kepada Bapak Penguji kami silakan. Baik, terima kasih Ibu. Yang saya hormati Ibu Aspina, yang saya hormati Bapak Mentor, dan yang saya banggakan peserta Latsar kali ini Ibu Elvira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Elvira
Singkat saja ceritakan kepada saya dasar saudara memilih judul ini. Silakan. Saya mengangkat judul tentang optimalisasi prosedur sterilisasi alat medis karena Maaf, suaranya kecil sekali ya. terima kasih. Begini Pak, boleh? Oke, silakan coba. Terima kasih. Saya mengangkat judul tentang optimalisasi prosedur sterilisasi alat medis karena melihat kondisi saat ini di puskesmas yang kurangnya perhatian terhadap sterilisasi alat medis. Sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang saya akan laksanakan ke depan, harapan saya meningkatnya kesadaran petugas akan pentingnya sterilisasi alat medis guna untuk menekan infeksi khususnya infeksi nosokomial di puskesmas. Masih kurang jelas Pak, saya ulangi lagi. Baik. Ibu Elvira, saya ingin tahu ini tujuan sasaran ini ditujukan kepada siapa? Sosialisasi yang akan saya lakukan ditujukan kepada teman-teman perawat di puskesmas, Pak. Seberapa banyak perawat ada di puskesmas, saudara? Perawat yang aktif di Ada Ya, silakan. 22 itu Pak, yang berada di sini. Baik. Kepada Ibu Elvira, apakah selama ini proses sterilisasi ini apakah tidak pernah dilakukan atau kurang dilakukan atau seperti apa? sangat kurang dilakukan, Pak. Hanya ada satu perawat yang sering saya dapatkan, hanya satu orang saja yang sangat memperhatikan proses sterilisasi tersebut. Yang lainnya tidak, Pak. Ya, kalau begitu saudara sudah berkonsultasi dengan mentor ya. Kasus-kasus seperti ini apakah tidak berdampak pada situasi kondisi pandemi saat ini? Sangat berdampak, Pak. Karena malah meningkatkan risiko infeksi, terutama pada pasien-pasien yang sedang dirawat. Nah ya, itulah makanya kalau baru mau disosialisasikan atau dioptimalisasikan, apakah itu tidak terlambat sebenarnya, cuma memang harus dilakukan karena nanti pasien yang datang penyakitnya apa, pulangnya malah bertambah penyakit apa lagi, khususnya situasi kondisi pandemi pada saat ini. Nah, bagaimana saudara melakukan itu? Coba ceritakan. Yang pertama, saya akan berkonsultasi dengan mentor saya. Selanjutnya, membuat media-media edukasi seperti poster dan leaflet. Poster akan saya tempelkan di ruang-ruang yang mudah terlihat oleh perawat, terutama di ruang perawat, ruang tindakan, dan ruang sterilisasi. Kemudian leaflet saya gunakan pada saat saya sosialisasi. Baik. Pernah tidak perawat-perawat yang ada di puskesmas yang Anda bekerja, tempat Anda bekerja, yang terjangkit COVID-19? Halo, Kenapa? Ibu Elvira? Ya, pernah Pak, pernah. Saya tidak mendengar saudara Anda. Pernah Pak. Halo? Ya, pernah Pak, pernah. Apakah bisa mendengar suara saya, Ibu Elvira? Bisa Pak, saya bisa dengar suara Bapak dengan jelas.
Sepertinya Ibu mengalami gangguan pada Bisa alat dengar komunikasi. suara Bapak dengan jelas. Oke, baik. Coba ceritakan tadi pertanyaan saya, apakah ada di antara ada perawat-perawat yang terjangkit COVID-19 selama ini? Pernah Pak, pernah terjangkit. Seberapa banyak? Untuk perawat saya rasa keseluruhan Pak pernah terjangkit waktu di Desember, waktu itu saya belum masuk di puskesmas. Ya, karena begini, ini kan penting sekali. Kalau di puskesmas sendiri belum bisa menjamin sterilisasi peralatan yang digunakan, besar kemungkinan itu dapat menularkan kepada pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Nah, kalau kejadian seperti itu, apa tindakan saudara? Mungkin kegiatan yang akan saya lakukan ini bisa dibilang terlambat Pak. Pada suara tidak terdengar. Ya, silakan. Mungkin Pak, yang saya lakukan kegiatan-kegiatan ini mungkin terlambat, tapi setidaknya saya berusaha memperbaiki kebiasaan-kebiasaan khususnya tentang tindakan-tindakan sterilisasi tersebut, Pak. Baik. Nah, manfaat bagi saudara sendiri apa kira-kira? Dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, ada kesadaran dalam diri saya sendiri yang bisa menyadari pentingnya tentang sterilisasi alat medis itu, Pak. Iya. Sebenarnya banyak yang ingin saya pertanyakan kepada saudara, tapi karena kita mengalami masalah gangguan komunikasi, saya harap kita pada pertemuan berikutnya lebih baik lagi alat komunikasi yang digunakan supaya jelas apa yang saudara jelaskan, yang sudah sampaikannya. Jadi saya kira silakan beraktualisasi dan habituasi untuk menerapkan apa yang saudara rancang pada saat ini, dan lampirkan semua dokumen-dokumen pendukung termasuk foto-foto yang saudara kerjakan nantinya dapat disampaikan kepada saya dan rekan lainnya. Saya kira itu saja untuk sementara. Saya kembalikan kepada Ibu Aspina. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Pengemudi, Pak Rahman. Bu Elvira, nanti untuk seminar berikut nanti perangkatnya diperbaiki ya. Jadi pastikan suaranya terdengar gitu ya. Suaranya kecil sekali, agak susah kita mendengar penjelasan dari Bu Elvira. Baik, jadi Ibu Elvira bisa mendengarkan dengan baik kan arahan dan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari Bapak penguji, dan masukan-masukannya silakan ya dilengkapi lagi ya rancangannya sesuai dengan masukan-masukan dari Bapak penguji. Seperti itu ya, dan saya ucapkan selamat kepada Bu Elvira, kepada Pak Mentor juga terima kasih banyak. Kami tetap memohon dukungannya sehingga kegiatan yang direncanakan oleh Bu Elvira ini bisa berjalan dengan lancar. Dan akhirnya saya tutup sesi ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mentor, silakan meninggalkan room Zoom ini, masih banyak yang harus dikerjakan di kantor. Bu Elvira juga silakan meninggalkan room Zoom ini. Bu Sari masuk ini Siti Hadijah sama itu Setia ininya